cari kesalahan-kesalahannya. Oh, dia itu sukses gara-gara dia itu korupsi kayaknya. Jangan. Saya bisa sukses seperti dia. Cari tahu ilmunya. Jangan membanding-bandingkan, jangan sesuatu itu dijadikan sesuatu yang membuat teman-teman itu iri hati. Kemudian teman-teman, perbanyak syukur harian. Sekecil apapun rasa syukur kita. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Makan. Alhamdulillah. Cuci piring beres. Alhamdulillah, ya Allah, pekerjaan beres. Alhamdulillah, anak-anak sehat. Alhamdulillah, saya ketemu dengan keluargaku. Alhamdulillah. Semangat ya. Assalamualaikum Bunda, gimana pendapat jika suami sudah berkhianat dan ninggalin anak tanpa tanggung jawab? Sahabatku, perhatikan baik-baik. Dosa besar untuk suami. Suami tahu dosa besar. Saya yakin kok, semua orang itu tahu dosa. Tapi nggak semua orang sadar memperbaiki diri. Dia tahu, tapi dia sadar menyadari kesalahan. Contohlah yang hal kecil. Meninggalkan sholat, itu dosa. Banyak orang tahu, banyak. Suami berkhianat, misalkan pasangan yang berkhianat, tahu nggak itu dosa? Yakin saya, dia tahu itu dosa. Tapi dia mengabaikan. Memberikan nafkah itu wajib, tapi kenapa banyak orang-orang yang tidak memberikan nafkah? Kenapa? Padahal tahu itu dosa. Benar? Itu dosa, sahabatku. Orang sadar, tapi kenapa melakukan? Keimanannya rontok. Maka hanya Allah yang bisa memberikan dia itu hidayah. Ketika dia mau menjemput hidayah. Maka ketika kita tahu dosa, riba itu dosa, langsung kita jemput, kita berusaha untuk ikhtiar, untuk hijrah, kita berusaha meminta ampunan, kita berusaha, maka Allah akan datangkan tuh ampunan, pertolongan, diterima tobatnya insya Allah. Ya. Maka jika itu terjadi, ayo, nggak usah dipikirkan yang disono. Dia sudah meninggalkan anak-anak, dia sudah meninggalkan ibu. Saat ini yang harus dipikirkan adalah tingkatkan level ibu, tingkatkan level kehidupan ibu dan anak-anak. Fokus kepada anak-anak. Kalau kita memikirkan orang yang meninggalkan kita, sakit. Karena mau kita meronta-ronta, kita meminta dia kembali, kalau dia tidak sadar, itu dosa, maka nggak akan jadi. Ingat ya. Kita itu biasanya ditinggalkan karena kita tidak ada nilai. Karena dia itu memandang orang lain lebih bernilai daripada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan nilai kita. Yang sedang memiliki bisnis, lebih baik memikirkan bisnis itu meningkat. Yang saat ini sedang gak ada pekerjaan, ayo cari pekerjaan. Didik anak-anak. Kita gak tahu rezeki dari anak-anak kita. Tumbuh dia menjadi anak yang soleh. Tumbuh dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tumbuh dia menjadi anak yang sukses. Itu akan mengangkat derajat ibu. Ayo tingkatkan level kita. Ketika nanti teman-teman itu merasa apa? Merasa lemah di hadapan dia, kemudian meminta-minta, menangis-nangis, merengek-rengek, merasa bahwa kalau ditinggalkan dia ibu nggak bisa hidup. Dia akan semakin tenang. Karena tahu kita lemah. Karena dia tahu kita lemah. Maka dia santai-santai. Tapi tidak bagi orang-orang yang dia terus menaikkan levelnya. Oh ternyata dia ditinggalkan saya kok malah tambah sukses ya. Tambah bagus sekarang ya. Kehidupannya adalah tambah nyaman. Malu nanti dia. Tapi nggak usah kita buktikan, awas aja ya. Saya akan buktikan kalau saya sukses. Kamu meninggalkan aku akan buktikan kalau aku sukses. Nggak penting. Nggak penting. Kita cukup tahu. Kita itu dihargai sama seseorang. Kalau kita punya nilai. Dan kita ditinggalkan sama teman-teman kita, sama orang-orang yang mencintai kita dulu ketika kita sudah tidak memiliki nilai. Ditinggalkan. Makanya ada orang yang memilih kita mungkin dari kecantikan. Ketika kecantikan itu sudah hilang, ada nilai dari kecantikan, maka dia pergi. Maka jangan heran teman-teman. Ayo, menjadi lebih baik saja. Menjadi lebih baik, tingkatkan. Gak usah pikirkan mereka. Yang dipikirkan adalah diri kita dan anak-anak kita. Ya, paham itu? Semangat ya. Rugi kita memikirkan mereka. Karena ketika kita memikirkan mereka, mereka gak peduli sama kita. Percayalah. Dia gak akan peduli sama kita. Kita jangan korbankan diri kita
pikiran kita, hati kita, badan kita untuk dia. Jangan. Fokus untuk kita sendiri dan anak-anak. Oke, semangat ya teman-teman ya. Tingkatkan level. Ketika nanti teman-teman bangkit lagi, teman-teman lebih baik, jangan heran kalau ada yang datang lagi. Bahkan orang-orang yang meninggalkan teman-teman itu akan datang lagi kepada teman-teman. Akan bilang kayak gini, dulu kamu tuh kayak gitu, sekarang kok lebih baik ya. Oh dulu kamu banyak hutang, sekarang kamu udah kayak gitu ya, sukses lagi. Itu akan ada dalam kehidupan teman-teman. Tapi ingat, dasarnya adalah ketika kita memiliki nilai, maka kita dihargai sama orang. Maka ciptakan nilai itu. Tapi bukan karena ingin dihargai sama orang-orang, tapi untuk apa? Memberikan kepada kita. Ya. Nilai kepada diri kita. Alhamdulillah, hai diriku, ternyata kamu mampu ya menghargai diri kita. Bukan ingin dihargai sama orang lain. Ketika mereka datang lagi kepada teman-teman kembali, kamu tuh kemarin ditinggalkan saya, kok malah tambah ini ya, tambah ini. Kemudian dia kembali lagi, maaf teman-teman. Ingat ya, teman-teman itu dihargai sama mereka, teman-teman yang datang lagi karena teman-teman punya nilai. Maka jangan ada kesombongan-kesombongan. Ketika teman-teman dipuji lagi, nggak usah ada kesombongan. Iya saya, kenapa dulu kamu ninggalin saya? Kenapa nggak usah teman-teman? Ya, silakan. Teman-teman itu jangan ada kebanggaan, nanti jadi ujub. Ya, jadi menjadi orang yang rendah hati. Gimana kalau dipuji teman-teman? Doanya gimana? Gimana kalau dipuji? Allahumma ij'alni khairum mimma nadhunnun. Ya Allah, tuh. Semoga saya lebih baik dari apa yang dia prasangkakan kepadaku. Ketika dia itu berprasangka, oh kamu tambah sukses, insya Allah akan lebih baik, kita lebih sukses lagi. Allahumma ij'alni khairum mimma nadhunnun. Itu doanya. Saya sudah ada di video. Ya udah, nggak ada kita itu kebanggaan lagi. Ketika kita dinaikkan levelnya sama Allah, kita ditingkatkan lagi. Ya, bisnis kita ditingkatkan lagi sama Allah, disukseskan kembali. Maka kita itu sudah nggak heran. Oh mereka datang karena memang ya saya dipuji karena memang mungkin teman-teman itu ada levelnya. Maka jangan jadi kesombongan. Jangan jadi kesombongan. Teman-teman sudah sadar. Kalau dipuji, kalau dia datang kembali karena kita memiliki nilai. Maka jangan jadikan nilai itu sebagai kesombongan. Ya. Jadi kita rendah hati. Allahumma ij'alni khairum mimma nadhunnun. Itu kalau kita dipuji. Jadi kita nggak ujub, kita nggak membanggakan diri. Kita nggak merasa bahwa kita paling sukses, paling benar, paling baik, tidak. Ya Allah, semoga saja ya saya lebih baik dari apa yang dia prasangkakan. Oke, doanya itu ada di VT. Alhamdulillah, Mbak Pusya tolong dibantu VT yang itu. Untuk doa ketika dipuji ya, nanti dikirimkan ya. Oke, semangat. Kemudian sahabatku, cara agar kita tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, maka yuk yakini bahwa takdir Allah selalu tepat waktu. Takdir Allah selalu tepat waktu. Ketika doa-doa teman-teman saat ini belum Allah kabulkan, bukan teman-teman itu takdirnya buruk, tidak. Allah tahu. Allah tahu usaha teman-teman. Allah tahu keadaan teman-teman. Allah tahu doa teman-teman. Allah tahu hutang teman-teman ada berapa saat ini. Allah tahu kok. Allah tahu kegelisahan teman-teman. Ya, Allah tahu. Ya. Nah ini doanya. Nah makasih Mbak Risti. Allahumma ij'alni khairum mimma nadhunnun. Salam kenal ya. Yuk, teman-teman silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Silahkan teman-teman di follow akun saya ya. Nanti jam 1 kita bahas tentang riba. Yakini takdir Allah itu tepat waktu sahabatku. Allah itu tahu kapan Allah kabulkan doa-doa teman-teman. Saat ini belum tepat untuk teman-teman mungkin. Impian teman-teman terwujud. Contoh, saya dulu memiliki impian. Ketika saya remaja, saya memiliki impian, pingin saya memiliki buka usaha tour travel. Karena saya pingin umroh. Dulu remaja, saya memiliki impian itu. Masih muda, belum menikah. Ternyata saya harus apa?
diterpa dengan masalah, dengan ujian, dengan kebangkrutan miliaran rupiah. Ya, ternyata apa? Terjadi itu di tahun 2016 teman-teman, ketika saya bangkrut. Akhirnya Allah tolong dengan impian saya terwujud. Dari usaha tour travel itu saya bisa bangkit sedikit demi sedikit. Kemudian ditambahkan dengan saya belajar menjadi trainer, menjadi motivator, belajar itu saya belajar terus teman-teman. Dan Allah itu benar-benar indah rencananya. Kenapa teman-teman? Kenapa saya kok jatuh miliaran rupiah? Dibarengkan dengan saya itu menjadi trainer, menjadi motivator. Salah satu impian saya dulu, saya ingin menjadi motivator. Ada dalam buku saya. Dulu saya ada tulisan saya ingin menjadi motivator. Entah dari mana. Saya nggak tahu Allah ciptakan itu. Saya dikasih ujian, ternyata ujian saya, ketika saya bangkrut usaha saya, ini adalah salah satu jalan saya memberikan motivasi mungkin ke teman-teman yang saat ini sedang terjatuh. Maka saya bisa ngasih tahu pengalaman, ini Allah memberikan jalan. Saya nggak tahu. Loh teman-teman, ada ribuan orang, emang saya memiliki kekuatan apa untuk teman-teman di sini? Memiliki grup, di grup itu ada ribuan orang, saya nggak tahu itu Allah datangkan dari mana. Allah datangkan dari mana sahabat-sahabat yang banyak segitu. Saya nggak tahu teman-teman, tapi saya yakini ini adalah takdir Allah dari doa-doa saya yang dulu, yang belum dikabulkan sama Allah dulu. Saya dulu pernah menulis, ya Allah saya ingin memiliki majelis taklim. Itu ada dalam buku impian saya tahun 2017 teman-teman. Tapi saya bekerja seperti biasa dan saya bukan pengeluaran ke pesantren atau saya bukan teman-teman. Tapi ternyata saya dicerca dengan kehidupan, dengan pengalaman yang luar biasa, diuji kesabaran saya, dicaci maki, dihina-hina, disitulah Allah itu diuji saya, hati saya, pikiran saya, tenaga saya, semua itu, ya. Saya jalani itu teman-teman. Ternyata itu disuruh sama Allah, itu suruh bercerita untuk teman-teman yang ada di sini. Bahayanya riba itu saya ngalamin, makanya saya suruh dicerita di sini. Itu sudah Allah itu, Masya Allah. Allah ini yang memberikan itu semuanya. Ya, alat untuk saya memberikan motivasi buat teman-teman itu sudah ada. Apa alatnya? Ujian-ujian saya pada waktu itu. Kekuatan yang kedua, kenapa saya diberikan kekuatan untuk bisa berbicara? Pada waktu itu kenapa saya ingin belajar menjadi trainer? Ada apa? Ada apa nanti? Apa yang akan Allah siapkan untuk saya? Oh ternyata saya suruh ngomongin di depan teman-teman kayak gini. Kalau saya nggak belajar jadi trainer, mungkin saya nggak berani ngomong di depan. Benar nggak? Dan kenapa saya waktu itu kok pingin belajar menjadi motivator? Ternyata masa depan saya, oh ternyata saya harus ada kayak gini, ada TikTok. Kemudian saya cerita, saya memberikan motivasi buat teman-teman. Ternyata saya akan dipertemukan sama orang-orang yang banyak masalah, salah satunya yang banyak hutang. Salah satunya. Tapi teman-teman di sini nggak ada yang punya hutang. Amin. Ya. Allah itu Masya Allah indah sekali untuk menyiapkan rencana sahabatku. Ketika teman-teman itu kemarin belum dikabulkan doa-doanya, nanti ya nanti itu akan ada sahabatku, di mana waktu Allah di mana waktu Allah itu akan mengabulkan doa-doa teman-teman, kemudian teman-teman baru bilang kayak gini, oh ini ya Allah, ternyata ini adalah oh ternyata ini doa-doa saya dikabulkan sekarang. Teman-teman akan seperti itu nanti. Pernah nggak teman-teman merasakan, ya Allah ternyata ini ya, ingat nggak cerita saya? Ketika saya rumah mau dilelang 800 juta, kemudian tuh saya berusaha, saya ikhlas, saya lepaskan sama Allah. Saya waktu itu tidak menganggap bahwa doa-doa saya tidak dikabulkan, tidak. Saya lepaskan ya Allah, saya sudah sabar, saya sudah ikhlas apapun yang kau berikan ke dalam kehidupanku. Saya dihina-hina sudah saya lalui. Saya terima ya Allah. Saat ini harta satu-satunya rumah yang harga 2,5 M mau dilelang 800 juta. Ambil. Sampai bilang kayak gitu sama Allah. Ambil ya Allah, ambil. Malam takbir. Saya berdoa. Malam takbir adalah salah satu doa dikabulkan sahabatku. Saya berdoa, saya menangis di hadapan Allah. Ambil ya Allah. Ternyata apa? Ternyata tidak seperti itu rencana Allah.
Allah tahu kapan waktu yang tepat Allah memberikan sesuatu buat kehidupanku. Ternyata Allah itu akan mempertemukan aku dengan orang yang baik sekali, Masya Allah. Bukan membeli rumah, bukan menjadi dilelang rumah saya. Akhirnya saya didatangkan dengan orang yang sangat luar biasa dalam kehidupanku. Masya Allah. Siapa yang kemarin sudah mendengar cerita saya? Ada? Jadikan pembelajaran bagi teman-teman ya. Itu real terjadi. Dan teman-teman akan tunggu waktunya Allah mengabulkan doa teman-teman. Jadi saat ini yang merasa sesak, Bunda kapan doa saya kapan doa saya dikabulkan, Bunda kapan doa saya dikabulkan, gak usah ditunggu-tunggu, lakukan aja apa yang Allah datangkan ke dalam kehidupan kita, terima, lakukan aja apa yang Allah suka. Jangan menunggu kapan ya Allah doa-doa saya dikabulkan, gak usah ditunggu-tunggu sahabatku. Lelah, kita capek, kita nanti sombong dengan ibadah kita. Saya sudah begini ya Allah. Perasaan saya sudah begini, saya sudah sholat. Nggak usah. Yuk teman-teman follow akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Silahkan ya. Siapa yang belum tahu tentang cerita saya? Ada yang belum tahu? Masya Allah ya, insya Allah dimudahkan sama Allah, teman-teman akan mendapatkan surprise dari Allah, pasti itu. Tuh, doa saya sebagian sudah dikabulkan. Yes, Mbak Suryani. Kenapa? Karena doa itu tidak langsung dikabulkan, mungkin saat ini, nanti, pokoknya di waktu yang tepat sahabatku. Belum tahu ya cerita saya, belum ya? Ceritanya itu begitulah. Nantilah saya ceritakan kapan-kapan ya, saat ini sudah nggak ada. Nanti teman-teman ikuti aja live-live saya. Nanti siang saya akan membahas tentang riba ya. Allah itu yakin demi Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah katakan lagi apa lagi? Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika ada sulitan saat ini, siap-siap nanti akan dikasih kemudahan-kemudahan sama Allah. Demi Allah sahabatku. Saat ini, kalau kita hijrah di jalan Allah, gak usah takut. Ada Allah yang melindungi kita. Mati kita. Ketika kita hijrah, insya Allah syahid sahabatku. Insya Allah. Yang penting kita jangan punya riba ya. Kalau teman-teman doa-doanya ingin dikabulkan sama Allah, maka jangan punya riba. Ada di sini yang belum tahu tentang riba? Ada? Ada? Yuk ikuti live saya jam 1 siang nanti ya. Saya akan bahas tentang riba. Kalau jam 1 saya belum live, teman-teman tunggu aja jam 1 sampai jam 30. 1 sampai 30. Pokoknya dari jam 1 teman-teman stay saja. Ada yang belum tahu tentang riba? Ayo teman-teman ikuti saja. Yuk teman-teman follow dulu akun saya yang bermasuk yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok ya. Sekarang udah lebih kuat dan yakin Allah sayang. Yes, betul sekali kata Allah, la takhaf. Jangan takut kalian ya. Jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Ditagi-tagi, dicaci maki karena kamu hijrah dari riba. Udah sabar saja. Ya. Allah tidak memberikan hidup yang salah sahabatku. Kalau sudah terlanjur dari riba, selesaikan ya. Sedikit demi sedikit, taubat untuk tidak riba lagi. Ya, Allah tidak salah memberi hidup. Ya, Allah tidak salah memberikan hidup yang salah. Maksudnya, ketika teman-teman saat ini merasa bahwa kehidupan teman-teman itu belum baik, salah aja rasanya, ya. Maka bukan Allah itu memberikan sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah salah memberikan kehidupan ke dalam kehidupan kita. Ketika kita salah, maka Allah berikan ujian. Ketika kita salah, Allah memberikan ujian kepada kita agar kita bisa sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Orang yang keimanannya meningkat pun, yang ibadahnya rajin pun, bukan tanpa ujian. Mereka mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Bentuk keimanan dia diuji sama Allah. Apakah kuat atau tidak? Maka semua yang ada di dunia ini penuh dengan ujian. Itu tandanya Allah rindu kepada kita. Kalau kita tidak ada ujian hidup, kita kok hidupnya gitu-gitu aja rasanya.
ya, merasa tidak ada ujian. Salah sahabatku. Ketika kita bahagia di dunia, merasa tidak ada ujian, sebenarnya kebahagiaan itu adalah ujian buat kita. Karena banyak orang-orang yang bahagia, tapi ternyata meninggalkan ibadahnya. Nauzubillah. Itu namanya godaan istidraj, sahabatku. Yuk, tetap semangat ya menjalani kehidupan ini. Siapapun di sini yang memiliki kegelisahan-kegelisahan, yang memiliki ketakutan-ketakutan, yang memiliki ketidak rasa percaya dirian untuk menghadapi masa depan, demi Allah sahabatku, kembali kepada Allah. Ya, kata Allah, sini, datang kepadaku, doa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ada ciri-ciri Allah sedang rindu kepada hambanya. Yang pertama, teman-teman akan diingatkan dengan dengan kematian-kematian. Ya, Allah rindu kepada hambanya. Diingatkan yang pertama yaitu kematian-kematian didatangkan ke dalam kehidupan kita. Tiba-tiba di sebelah saya ada orang meninggal. Tiba-tiba di VT saya ada orang sedang meninggal. Ada di VT saya, di video saya diperlihatkan orang yang sedang disiksa di kuburan. Maka itu artinya Allah sedang rindu sahabatku. Datang, ya Allah, maafkan hamba karena hamba terlena dengan dunia ini ya Rabb. Selama 40 tahun hamba hidup ya Allah masih banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Padahal waktu yang saya jalani ini itu lebih lama daripada hidup yang akan aku jalani ke depan. Tapi aku tidak sadar ya Allah bahwa nanti aku akan menjadi mayat. Siapa yang tidak menyadari sahabatku? Nanti kita akan menjadi mayat. Ya. Kemudian yang kedua, Allah rindu kepada hambanya, yaitu kita itu dibangunkan sepertiga malam. Kalau teman-teman saat ini tidak sadar dibangunkan sepertiga malam karena Allah rindu, maka saat ini sudah tahu ilmunya. Dibangunkan sepertiga malam, jangan hanya ke toilet dan jangan hanya melihat handphone. Ya Allah, malam ini Engkau rindukan hamba ya Allah. Hamba akan datang kepadamu. Mungkin hamba selama 40 tahun ini ya Allah, hamba diberikan sehat, tapi hamba tidak berusaha untuk bangun sepertiga malam menemuimu ya Allah. Maka saat ini hamba akan ambil air wudhu ya Allah. Hamba akan pergi sujud di depan, di atas sajadah. Ya Allah, maafkan hamba. Selama 50 tahun ini ya Allah, hamba banyak meninggalkan ibadah hamba daripada maksiat. Maafkan hamba ya Allah. Hamba lebih banyak bermaksiat daripada beribadah. Maka malam ini Engkau bangunkan hamba ya Allah. Hamba memohon ampun kepadamu ya Rabb. Ampuni hamba. Yang ketiga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru hadir, silakan teman-teman follow akun saya, silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Kita muhasabah yuk. Nih, ciri-ciri penyakit hati. Ya, membanding-bandingkan. Agar kita tidak membanding-bandingkan, teman-teman, ayo jaga hati kita. Kemudian ciri-ciri Allah rindu kepada hambanya yang ketiga, Allah datangkan ujian demi ujian ke dalam kehidupan kita. Allah datangkan masalah demi masalah ke dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memiliki masalah, orang-orang yang memiliki ujian, Allah sedang rindu. Hei, sini. Doa kepadaku. Jangan kamu curhat-curhat kepada orang lain. Ayo doa kepadaku. Dikasih ujian-ujian ini. Agar kita itu sadar bahwa siapa yang akan menolong dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sahabatku, hanya Allah lah penolong, bukan sahabat, bukan tetangga, bukan pasangan, bukan anak-anak. Mungkin teman-teman saat ini sudah berkorban, badan teman-teman, tenaga teman-teman, pikiran, hati teman-teman, selama 40 tahun, korbankan diri teman-teman untuk anak-anak, pingin membahagiakan anak-anak, anak-anak makan dipikirkan, diri kita nggak dipikirkan makan, pasangan yang penting pasangan mah, bisa dilayani dengan baik. Kadang badan kita juga tidak terurus. Kita ingin membahagiakan orang lain, tapi kadang badan kita juga sendiri tidak pernah dihargai, tidak pernah dibahagiakan. Maka mulai saat ini sahabatku, yuk, ini dijaga baik-baik. Kembali kepada Allah saja. Jangan berharap dari orang-orang yang sudah kita korbankan. Badan ini, pikiran ini.
Yang akan membalas semua itu hanya Allah saja. Maka ketika teman-teman itu tidak mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, saya ingin dihargai sama anak-anak saya dari apa yang saya korbankan kepada mereka. Saya ingin dihargai sama pasangan saya dari apa yang saya berikan kepada pasangan saya. Saya ingin dihargai mereka, dan itu tidak terjadi, maka sakit hati dan sedih yang teman-teman rasakan. Maka ketika teman-teman mendapatkan ujian itu, nggak dihargai sama orang-orang yang sudah kita bantu, maka artinya Allah yang akan menghargai teman-teman. Semangat ya, jangan pernah minta dihargai sama orang, karena apa yang kita lakukan sedikit, apapun sedikit pun kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah melepaskan kita, tidak akan pernah melupakan kita. Pasti Allah akan kasih pahala. Kemudian